Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Sungai Air. Salam silaturahmi sedulur sungai dimanapun kalian berada. Malam ini kita akan membahas tentang sebuah cerita, yaitu pengalaman aneh saat mendaki Gunung Butak. Untuk cerita selengkapnya, mari kita simak bersama yang akan diceritakan oleh sahabat saya. Monggo Mas. Ya, begini Mas Sungai. Jadi saya menceritakan tentang kejadian aneh yang dialami adik saya dan teman-temannya sewaktu mendaki Gunung Butak. Pada waktu itu, adik saya bertanya kepada saya, bagaimana sih rasanya naik gunung? Ya maklum, anak adik saya dan teman-temannya belum ada pengalaman naik gunung. Setelah kami bercerita pengalaman-pengalaman kami, akhirnya adik saya dan teman-temannya memutuskan untuk naik Gunung Butak. Karena kalau naik gunung yang lain belum berani, masalahnya pengalamannya belum ada. Gunung Butak itu tempatnya di mana, Mas? Setahu saya Gunung Butak itu perbatasan antara Blitar dan Malang, tapi puncaknya itu kalau nggak salah masuk Malang, Mas. Masuk Malang. Ya. Iya. Jadi ceritanya adik saya berkemas dengan teman-teman untuk membawa perbekalan dan juga apa-apa yang dibutuhkan untuk naik gunung. Mereka berangkat ber-12. Ya, rame-rame biar katanya biar rame. Udah agak asik lah. Ya, singkat cerita, setelah mereka mendaftar di base camp, lalu mereka mulai berangkat naik. Rencananya sih mau ke Gunung Butak, tapi karena mereka belum begitu berani, akhirnya memutuskan untuk sampai cuma di Wukir Negoro. Nah, kejadian aneh pertama waktu itu kan mereka berangkat sekitaran jam 4 sore. Nah, mereka berjalan berdampingan. Setelah memasuki maghrib, salah satu teman adik saya itu mereka memutuskan untuk istirahat karena kan waktunya maghrib. Iya. Tapi teman-temannya meminta bergegas karena masih jauh perjalanannya. Akhirnya mereka tetap jalan. Di waktu itu ada pohon yang lumayan besar lah. Waktu itu juga dibilang malam juga belum malam, tapi dibilang sore udah agak gelap. Mereka tetap berjalan. Terus teman saya, adik saya namanya Rama itu agak bingung, loh, kok temannya ada yang kurang. Dia ngomong sama teman di depannya, teman kita kurang 2 kemana ya? Loh, kok kurang 2? Kita kan ber-12. Iya ya. Setelah itu mereka kembali untuk mencari temannya. Setelah mereka mengetahui temannya cuma berputar-putar Mengelilingi. iya, mengelilingi pohon besar itu. Mereka semua kaget dan terperangah, loh, kok cuma gitu. Akhirnya salah satu punya inisiatif untuk menepuk badan mereka agar mereka sadar. Setelah ditepuk, kamu ngapain cuma muter-muter di sini, loh? Saya dari tadi ikutin teman-teman kok, loh. Kamu loh cuma muter-muter di sini berdua. Setelah itu mereka terdiam semua, saling berpandangan. Setelah itu mereka memutuskan untuk istirahat. Akhirnya mereka beristirahat. Salah satunya ada yang bilang untuk berdoa. Kita berdoa aja dulu. Mungkin apa kita tadi doanya kurang ya. Setelah mereka berdoa, mereka meneruskan perjalanan. Ya. Singkat cerita, mereka sudah nyampe di Wukir Negoro. Itu kayak pos tapi lebar banget, jadi bisa buat mendirikan tenda. Biasanya juga dulu dipakai untuk anak-anak pramuka yang tingkatannya udah agak lumayan buat berkemah di situ. Nah, lalu mereka membuat tenda, tapi tendanya cuma 3. Waktunya kan kalau 12 itu tendanya 4, kan satu tenda diisi 3. Tapi ya mereka cuma ada 3 tenda, akhirnya mereka mendirikan tenda. Teman-temannya ada yang mendirikan tenda, ada yang persiapan buat masak air,
sama buat kopi. Nah, adik saya itu yang namanya Topan, dia sama temennya namanya Rama tadi bertugas buat ngambil air. Nah, setelah mereka berjalan untuk mencari sumber air, berairnya agak di bawah. Iya. Nah, mereka turun, di situ ada kamar mandinya 2 tempat. Adik saya bilang, ya udah kalau kamu mau pipis aja, aku tak ngambil air dulu ya. Temennya tadi yang namanya Rama langsung ke kamar mandi untuk pipis. Ya, adik saya membawa jerigen, dia mengisi air. Di saat ditemani waktu pipis, dia mendengar ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Pan, kamu ngapain ketuk-ketuk pintu? Siapa yang ketuk-ketuk? Aku lo lagi ngisi air. Itu Topannya. ya. Setelah itu temannya selesai keluar. Setelah keluar, mereka setelah airnya juga udah penuh, mereka kembali. Tapi belum nyampe ke tenda, ada yang memanggil. Ini ada yang ketinggalan. Loh, siapa ya? Mungkin ada rombongan lain. Itu dua-duanya dengar. Iya, dua-duanya dengar. Dua-duanya dengar. Setelah itu mereka tetap bergegas lah. Tetap bergegas, terus nyampe di tenda tadi, di tenda teman-teman tadi, terus ditanya, ngapain kamu tadi teriak-teriak, ada yang ketinggalan? Loh, siapa yang teriak-teriak? Teman-temannya tanya, kamu teriak? Enggak. Kamu teriak? Enggak. Loh, terus siapa yang teriak? Mungkin pendaki yang lain. Ya. Udah. Setelah itu mereka meneruskan untuk memasak air dan juga memasak makanan, masuk ke. Ya. Terus di sela-sela mereka memasak, tadi beneran ya ada yang manggil. Kamu denger, Pan? Iya, aku denger. Rama juga bilang, aku juga denger kok. Terus siapa yang teriak? Ya nggak usah dipikir, mungkin ada rombongan lain baru datang. Tetap berpikir positif. Iya, berpikir positif lah. Ya. Setelah itu mereka mengemasi barang-barang terus tidur, mengemasi ya bekas-bekas makan tadi Ya. dibersihkan terus ditata lagi. Setelah itu mereka memutuskan untuk tidur. Satu tenda diisi 4 orang, jadi agak sesak lah. Biasanya satu tenda 3 orang. Malam itu cuaca lumayan dingin, jadi mereka ya gimana ya, belum bisa menyesuaikan. Di sela-sela mereka belum bisa tidur, dari sisi tenda yang paling utara itu kayak ada yang goyang-goyang. Mereka pikir teman-temannya yang goyang, Ya, bercanda iya, lah, ya iya. bercanda. Terus salah satu keluar, jangan goyang-goyang tenda dong, mau tidur nih, susah. Ya temennya nggak ada yang nyaut. Udah. Terus setelah itu ganti tenda yang paling selatan, nggak cuma digoyang-goyang sama dipukul-pukul. Terus mereka juga bilang, kamu ngapain goyang-goyang sama pukul-pukul tendaku? Aku juga mau tidur nih. Setelah itu ya mereka tetap aja tetap tidur. Tapi ya gimana namanya, orang di gunung kan kalau belum pernah kan susah. Jadi kalau dibilang tidur ayam lah, tidur ayam. Singkat cerita, udah pagi, mereka udah mengemasi barang-barang dan mereka berusaha untuk tetap tenang. Mereka berpandang-pandangan, terus mereka itu juga masih ingat apa yang saya sampaikan sebelum mereka naik. Kalau ada kejadian aneh, jangan dibicarakan di atas. Bahwa ceritamu itu untuk turun, baru pulang. Setelah kamu di bawah, barulah kamu cerita. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Di saat pulang itu juga mereka juga merasa ada yang aneh. Padahal itu udah pagi lah, sekitar jam 9 mereka memutuskan untuk turun ke base camp. Di sela-sela turun itu mereka juga merasa ada yang berat. Padahal mereka pikir, tadi pas berangkat juga nggak berat, tapi ini kok berat ya? Ada apa? Mungkin akhirnya mereka positive thinking, mungkin kecapean. Mungkin kamu merasa berat nggak? Iya, karirku juga agak berat nih. Kenapa ya? Padahal kalau dipikir kemarin udah dipotong makanan, udah diambil makanannya kan, harusnya lebih ringan, harusnya. Ya gitulah. Akhirnya nyampe di base camp, baru mereka cerita. Jadi kesimpulannya hati-hatilah kalau naik gunung. Itu masukkan ceritanya.
Iya, cukup seram juga. Nah, itu tadi waktu yang digoyang-goyang itu ternyata temannya atau memang ada teman jahil atau gimana, atau angin? Setelah mereka di base camp, mereka saling bertanya kepada teman-teman. Iya. Tapi tidak ada teman yang menggoyang-goyang tenda temannya. Aduh, siapa itu? Bikin penasaran ya. Iya. Memang kalau di gunung itu sebenarnya gimana tuh Mas? Kalau apa itu suasananya atau apa itu mungkin kurangi jahil atau gimana untuk teman-temannya, apalagi itu pendaki pemula kan? Jadi kalau menurut saya, bagi pendaki pemula, satu, ikuti tata tertib di gunung. Nomor dua, jangan nyampah. Nomor tiga, kalau kita naik gunung ini diibaratkan kita masuk rumah orang, ya harus permisi lah. Iya. Jadi begitu. Nomor tiganya positive thinking aja. Ya begitu. Ya. Aduh. Jadi gimana gitu ya. Aduh. Ya seperti itu dulur, cerita dari adiknya Mas Anton. Mungkin bisa kita jadikan pengalaman kalau kita ingin pergi ke puncak gunung atau gimana, yang jelas kita siapkan segalanya dan selalu berpikir positif. Benar. Untuk kesiapan mental, untuk tubuh kita juga harus siap, dan gangguan-gangguan itu kalau bisa kita abaikan dulu, nanti aja kalau sudah apa itu turun atau di rumah kita obrolin dengan teman-teman. Ya betul. Ya mungkin sampai di sini dulu video kita. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan tetap berhati-hati jika Anda ingin menaik gunung, tetap patuhi aturan. Untuk yang suka video kali ini bisa tekan tombol like atau juga bisa subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng. Cukup sekian video dari kami. Terima kasih. Salam silaturahmi. Salah.